Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Salatan tukhrijuna biha min dhulumatil jahli wal wahmi wa tukrimuna biha bin nuril ilmi wal fahmi wa tuwajjihuna ma'a syari innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Qala Syekhul Mu'allim rahimahullah ta'ala wa adamna bihi wa bi aulihi wa bikum fid amin. Qala radhiyallahu anhu. Para jamaah sekalian Jami'ah Darussalam yang saya hormati dan semoga Allah SWT muliakan. Kita bersyukur kepada Allah yang mana masih terus mencurahkan kenikmatannya kepada kita sekalian yang begitu banyak di antara nikmat Islam, wal iman, taufik wal hidayah serta nikmat sehat wal afiah sehingga kita bisa menghadiri daripada sholat berjamaah dan juga kita tunggu kedatangan sholat isya sambil kita isi dengan muzakkaratul ilmi dengan harapan semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita dan memaafkan daripada kesalahan kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, malam ini kita bahas tentang kitab Safinatun Najah ya. Artinya kitab fikih. Jadi kebetulan sekarang ini kita masuk pada yaitu ciri-ciri daripada orang yang telah akil balik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alamatul bulughi salasun. Tamamu khamsa asyaratan sanatan fi zakari wal unsa wal ihtilamu fi zakari wal unsa litis isinin wal haid fil unsa litis isinin. Jadi orang yang sudah umur 9 tahun ini untuk laki-laki maupun perempuan, ini anak-anak ya, anak-anak yang laki-laki maupun perempuan apabila dia umurnya udah 9 tahun, kemudian dia itu mimpi ya, pertama mimpi dewasa. Baik itu nyata keluar maninya ataupun tidak ya, tapi dia sudah mimpi seperti itu, maka dia sudah termasuk orang yang sudah balik ya, orang yang balik. Sama perempuan atau laki-laki sama seperti itu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, laki-laki maupun perempuan apabila sudah umurnya itu 15 tahun. Anak laki-laki atau anak perempuan apabila umurnya sudah 15 tahun maka dia itu sudah balik. Artinya sudah wajib melaksanakan dari segala syariat Islam, baik istilahnya sholatnya, puasanya, ya zakatnya, kemudian hajinya, juga menuntut ilmunya adalah wajib sudah, dan sudah dicatat kebaikan-kebaikannya sudah dicatat. Ya kalau dia berbuat baik berarti pahala. Kalau dia berbuat dosa atau berbuat salah ya, yang dilarang berarti dia telah mendapatkan dosa ya, seperti itu. Kemudian umur 9 tahun bagi wanita nih, khusus bagi wanita apabila
anak perempuan nih, ya, yang punya anak perempuan, apabila umur 9 tahun anak tersebut sudah menstruasi atau sudah haid, maka berarti dia sudah balik. Artinya orang tuanya wajib memerintahkan kepada anak tersebut apabila nanti sesudah selesai daripada haidnya wajib mandi, wajib mengajarkan rukun mandi itu orang tuanya. Rukun mandi ada berapa? Nah, ini harus diajarin, sebab namanya mandi hadas besar itu harus ada niatnya. Kata Nabi, sekalipun kita mandi dengan air yang sebanyak selaut, jangankan cuma sekolam ya, jangankan cuma sekolam, selaut pun tidak akan suci kalau tidak niat, ya, seperti itu, atau tidak tahu rukunnya. Maka penting ini ajarkan kepada anaknya. Mandi hadas besar itu atau mandi junub itu baik sebab karena haid atau nifas, itu wiladah itu melahirkannya, haid, nifas, wiladah. Kalau nifas itu adalah darah yang keluar bagi seorang wanita setelah melahirkan. Lamanya atau waktunya berapa? Waktunya itu bisa sebentar, majatun bisa sebentar. Umumnya 40 hari itu nifas umumnya, dan paling banyak sitina yauman, yaitu 60 hari atau 2 bulan. Nah, kalau kelamaan suaminya puyeng. Ya. Nah, nifas kan berarti kagak boleh, masih dalam keadaan nifas nggak boleh dihubungi. Ya. Kalau nifas tuh paling banyak 2 bulan. Kalau haid itu darah yang keluar dalam keadaan sehat, ya, istri itu, wanita itu umumnya itu 7 hari, paling sedikit 1 hari 1 malam paling sedikit. Umumnya 6 atau 7 hari, dan paling banyak 2 minggu alias 15 hari 2 minggu. Itu berarti udah kepotong 2 minggu tuh ya, masa sucinya cuma 2 minggu ya. Maka bagi suami kalau sampai lewat dari 2 minggu kepalanya puyeng juga ya. Ya, jadi itu 15 hari itu maksimal tuh ya, maksimal 15 hari, artinya paling banyak gitu. Tapi kebanyakan umumnya itu cuman 6 atau 7 hari atau seminggu. Kenapa kita mempelajari masalah ini? Karena di dalam syariat agama kita ini ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Contohnya seperti tadi tuh, kalau istrinya belum suci, baik dia karena haid, itu tidak boleh kan dihubungi, tidak boleh diapain? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Dalam Al-Qur'an begitu. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azab fa'tazilun nisa fil mahid. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang masalah haid. Katakanlah haid itu adalah darah penyakit, maka jauhilah wanita itu apabila sedang haid. Artinya tidak boleh disetubuhi kalau lagi dalam keadaan haid, ya. Nanti kalau sudah suci, sudah mandi baru boleh. Sama dengan nifas tadi yang 60 hari tadi tuh, ya, paling banyak 60 hari. Kalau belum mandi hadas nifas, maka belum boleh dihubungin atau digaulin ya sama suaminya. Dalam artian bukannya nggak boleh dicumburai, boleh, yang penting tidak boleh senggama atau disetubuhi, ini tidak boleh. Jadi sama itu diajarkan juga kepada anak kita yang putri nih, anak perempuan nih.
Jadi kalau sudah 9 tahun dia sudah haid, maka nanti setelah darahnya berhenti wajib mandi. Mandinya itu pertama yaitu niatnya awaitul ghusla lirafil hadasil akbari an jamil badani fardhon alayya lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas yang besar itu ya dari pada badanku karena Allah Ta'ala. Pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh tubuh, ya begitu, mengalirkan air ke seluruh tubuh, semua dibasahin, ya semua sampai ke lubang-lubang hidung, ya telinga itu sampai dibersihin, kumur-kumur, ya harus semuanya kebasuh, ya seperti itu. Jadi rukun mandi itu ada dua. Rukun mandi hadas besar ada dua. Pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh badan, ya seperti itu. Ini banyak orang Pak yang udah punya anak 3 ditanya mandi hadas besar ada berapa rukunnya? Agak tahu. Anaknya udah 3. La haula wala quwwata illa billah. Kagak tahu rukun mandi hadas besar. Subhanallah. Begitu perempuan juga, karena nggak pernah ngaji, ya istri-istrinya juga begitu, mandi hadas besar kalau habis haid dan sebagainya, dia nggak tahu rukunnya. Dianggapnya mandi aja, mandi biasa. Enggak lah, harus ada niatnya. Kalau mandi biasa kan nggak pakai niat ya. Iya mandi menghilangkan kotoran aja gitu. Tapi kalau ada mandi hadas harus ada niatnya. Tuh, kapan itu niatnya? Yaitu ketika air itu jatuh ke kepala kita tuh. Kalau kita pakai sendok begini nih, ya gayung. Nah, ketika air itu jatuh atau nempel atau ya ke kepala kita itu, disitulah kita niat. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Itu ya, pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh badan. Jadi dalam hati aja, di dalam hati aja. Tuh. Udah terus yang kedua, yang ketiga, yang seterusnya nggak usah pakai niat lagi. Niatnya yang pertama ketika air itu nempel atau jatuh ke kepala kita seperti itu. Kalau kita mandinya pakai shower kan enak tuh ya, pakai shower ya, pancuran ya. Itu tinggal kita kita niat aja gitu kan, ya seperti itu. Ya seperti itu. Tapi sebelumnya kita cebok dulu ya, bersuci dulu, istinja dulu gitu. Ya bersinja. Iya bahkan disunahkan pipis dulu, sebab takutnya ada sisa-sisa yang masih ndekem di anuan kita gitu kan. Iya masih ngendep di situ, makanya kudu diapain? Kudu pipis dulu supaya bersih. Udah pipis, cebok, nah udah cebok baru mandi, niatnya kan seperti itu. Memang disunahkannya itu sebelum itu bahkan suruh wudu. Nabi itu sebelum mandi itu wudu, disunahkan wudu. Nanti setelah mandi ya udah selesai, langsung berangkat, artinya selesai nggak pakai wudu lagi karena tadi udah niat, udah wudu seperti itu. Kan mandi dulu. Ya itu disunahkannya mandi dulu, wudu dulu. Kan masih ada besar. Wudu dulu, cuma nanti kalau mandinya itu harus pakai sarung tangan ya. Kan ada tuh apa namanya? Yang kayak anduk kecil tuh yang buat sarung tangan. Kalau di tempat-tempat itu jualan tempat mandi itu, peralatan mandi ada itu. Ya pakai kayak anduk kecil sarungnya gitu. Nah, kan kita udah wudu tuh. Nah, kalau mandinya pakai sarung itu kita gosok-gosok kemana-mana juga nggak apa-apa ya, nggak batal wudunya.
Jadi setelah itu nggak wudu lagi. Kalau yang nggak punya gituan otomatis kan tangannya langsung ya, langsung. Belum ke sholat, Ustaz. Hah? Belum ke sholat boleh. Pakai apa? Ke sholat bukan ke sholat. Kalau itu kecil, kalau besar, kalau ke sholat boleh. Mandi Nggak dulu, boleh. kan Mandi ada dulu. duduk, mandi, adat besar. Enggak kecil dulu tadi baru pertanyaannya. kita udah Kecil selesai. dulu baru besar. Kalau langsung kita sholat boleh enggak gitu? Enggak nyampe di sini enggak pegang bangku kan. Oh iya, kalau tadi kan disunahkan tuh wudu. Setelah itu mandi. Nah, Cuman ketika mandi ini tidak megang apa? enggak, ya. Ya, atau kita pakai sarung tangan ya, kita pakai sarung tangan. Jadi walaupun kita megang nggak apa-apa. Boleh. Ya, setelah itu ya langsung udah selesai gitu kan, langsung sholat. Karena apa? Kita udah wudu tadi ya, udah mandi juga kan gitu. Nah, bagi orang yang nggak punya kayak gitu mandi otomatis tangannya kemana-mana ya, jadi kemana-mana. Ya nanti habis mandi wudu lagi ya, wudu habis mandi wudu udah selesai itu ya udah kita langsung sholat seperti itu. Jadi rukun mandi itu ada dua, pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh badan. Ini kalau kagak niat, jangankan cuma air satu kolam pak. Kata Nabi, andai kata air itu selaut kita pakai mandi, jujur mandi, nggak bakalan suci badannya di hadapan Allah, nggak suci, ya, nggak bisa sah, gitu ya. Sholatnya nggak sah, wudunya nggak diterima, sholatnya ibadahnya. Makanya penting kita itu disuruh mandi, ya. Bahkan kalau hari Jumat itu dikatakan ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muslimin. Mandi hari Jumat wajib bagi orang Islam. Wajibnya di sini adalah sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan kalau mau sholat Jumat. Makanya dikatakan mandi Jumat. Mandi pada hari Jumat itu hukumnya sangat ditekankan. Kenapa? Karena kalau orang itu misalkan habis kerja, ya kan otomatis keringetan ya, kotor, badannya keringat. Kalau Nabi keringatnya wangi. Kalau Nabi keringatnya wangi, kalau kita la haula wala quwata illa billah. Lah keringat kita orang bisa pada kelengar. Ya. Makanya disuruh mandi biar segar, biar bersih ya. Itu hari Jumat tuh sholat Jumat seperti itu. Terus berpakaian kata Allah yang bagus dalam artian bukan yang baru tapi yang bersih, yang rapi, yang sopan. Kata Allah begini, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Berhiaslah ya ketika engkau akan ke masjid, artinya untuk sholat berjamaah di masjid. Maksudnya berpakaian yang rapi, yang bersih. Jangan pakaian buat main badminton, main bola. Di belakangnya ada gambar apa ada bacaan. Iklan banyak banget di belakangnya pakai kaos dah, masya Allah. Pakai sholat ke masjid kan kurang sopan. Bukan nggak boleh, tapi kurang sopan. Dalam artian aturan Allah, anjuran Allah nggak dipakai sama dia. Jadi harus berpakaian yang rapi, yang sopan. Ya seperti itu. Yang ada, ya itu namanya adab. Ya. Itu kalau orang yang belum balik ini dimaklum, artinya belum dicatat ya pahalanya. Rufi al-qalamu an salasin. Al-gulamu hatta ihtalama. Allah nggak mencatat orang itu nggak dosa maksudnya. Pertama bagi anak kecil sampai dia balik, sampai balik. Anak kecil kalau dia berbuat dosa kagak dicatat dosanya. Tuh anak kecil. Ya tadi umur 9 tahun ke bawah dah ya dikatakan itu. Terus an-naumu hatta yastaiqadha.
dan orang yang tidur sampai dia bangun. Orang tidur itu nggak dosa kalau dia misalnya siangan, kan harusnya sembahyang apa? Subuh, harusnya sembahyang subuh, ya. Terus apa? Kesiangan namanya dia tidur, nggak dosa. Yang dosa itu keadaan melek kagak sholat, ya seperti itu. Kalau orang kelelahan pulang kerja capek, waktu ngeletak aja asar 12 sama maghrib, ya tahu-tahu bangun isya jam berapa? Lah dia nggak dosa. Kenapa? Karena tidur. Kecuali dia melek, dalam keadaan melek disengaja. Cuman tidurnya itu tadi kalau itu tidak boleh dibiasakan. Ya. Kalau lagi kelelahan kayak gitu, ya dimaklum deh tuh. Ya. Nanti kalau udah bangun baru sholat. Ya. Tadi kan belum asar, belum maghrib, ya sama isya deh sekalian. Karena ketiduran. Orang yang begitu kagak dosa, meninggalkan sholat nggak dosa, dalam artian nanti kalau udah bangun baru diqodho sholatnya, dibayar sholatnya. Yang sengaja itulah yang dosa, artinya dalam keadaan melek, dalam keadaan nggak ada, ya pokoknya dalam keadaan terjaga dah, terus kemudian dia tidak melakukan ibadah ya sholat, itu termasuk dosa besar. Ustaz, kalau tidur asar itu gimana Ustaz? Asar udah ada asar nih, itu dia urusan bangun maghrib gimana Ustaz? Kan udah asar gitu, terus tinggal dia. Tidurnya habis asar. Asar dia belum. Belum sholat. Nah itu gimana? Belum sholat ya? Iya. Mau nggak? Nggak boleh. Ya nggak boleh kalau boleh, ya? Itu sebab tidurnya udah waktu. Kalau udah waktu nggak boleh. Tidurnya udah waktu asar, nggak boleh. Karena apa? Udah masuk waktu, dia belum sholat, ya dia tidur malah, itu nggak boleh seperti itu. Iya. Kecuali kalau ya orang tadi yang pulang kerja bangsa 2:30 kan ya belum asar ya. Atau duduk di baku mules, ya kan, capean. Nah, terus sampai isya baru bangun. Itu namanya orang nggak sengaja, ya nggak sengaja. Kalau udah masuk asar dia baru tidur, ya nggak boleh itu. Iya, sholat dulu kalau dia mau tidur, harusnya sholat dulu. Ya. Iya. Ya kita lanjutin lagi. Jadi orang yang gila sehingga dia sembuh. Orang gila nggak sholat nggak dosa. Orang gila kagak sholat kagak dosa, nggak puasa ya kagak dosa. Namanya orang gila, dia berbuat dosa, pokoknya berbuat maksiat dia kagak dosa. Mabuk nggak? Nah, Mabuk apa yang mabuk pak? Katakan mabuk. Singkong, pahit mabuk singkong. Nah itu gimana Kak? Singkong pahit makan mabuk dia kan. Mabuk singkong atau mabuk durian ya? Iya kan kebanyakan makan durian, lenger dia. Ya itu ntar kalau dia udah sadar, dia sholat. Orang lagi mabuk itu lenger, bagaimana mau sholat ya? Iya. Kan kata Allah, kulu washrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Lah, jengkol sepiring nih makan sendirian. Lah, kejengkolan. Iya, kebanyakan mabuk. Annahu yajibu 'alal aba'i wal ummahati 'ala sabili fardi kifayati ta'limu auladahum at-taharah wa shalat wa sayru syara'i wa mu'natu ta'limihim bi amwali. Dan wajib bagi setiap
para ayah dan para ibu untuk mengajarkan anak-anak mereka yaitu tentang masalah agama. Iya, jadi kalau misalnya anak itu jangan disekolahin aja. Kalau sekolah umum itu kan pelajaran agamanya cuma sedikit, cuma 2 jam di dalam 1 minggu. Bagaimana anak itu bisa ngaji Quran? Gak bisa baca Quran, nggak sempurna belajar ilmu apanya, bab sholatnya, iya wudunya, nggak sempurna. Dan kalau di sekolahan aja nih, jadi kudu dimasukin juga ke TPA atau ke guru ngaji dah yang diserahkan gitu. Contohnya ya Pak Ustadz atau Pak Guru, Pak Kiai, anak saya tolong nih ajarin baca Quran ya dan ilmu-ilmu ya untuk keseharian ya seperti wudu, ya sholat dan sebagainya. Nah itu wajib bagi orang tua. Jangan anaknya itu disuruh ngaji doang, agak diserahin ke guru. Ngaji, lu tahu lu ngaji sono di sono sama Ustadz Anu lah, bocahnya doang disuruh, bapaknya kagak nganterin ya. Jangan begitu, harusnya diserahin. Tolong nih Pak Guru atau Pak Ustadz, anak saya ajarin. Terus bulanannya bayar, ya. Jangan di bocah itu disuruh doang, terus kemudian bulanannya kagak diperhatiin ustadznya, masya Allah. Kalau anak yang semacam itu, misalnya dah anak itu pinter dah, orang tuanya nggak perhatiin, nanti pahalanya buat gurunya yang ngajarin, bukan buat siapa, bukan buat bapaknya. Orang kagak nyerahin.